Operasi bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di video sebelumnya kita sudah pelajari tentang bilangan bulat. Jadi, sekarang kita masuk ke penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita ingat-ingat dulu konsep bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan bulat berikut. Nilai bilangan bulat yaitu semakin ke kanan semakin membesar. Jika kita akan menjumlahkan, itu artinya kita menambahkan nilai bilangan tersebut sehingga pada garis bilangan arahnya ke kanan. Nah, sebaliknya, nilai bilangan bulat semakin ke kiri semakin kecil. Jika kita melakukan operasi pengurangan, maka kita membuat nilai bilangan itu semakin merendah, artinya arahnya pada garis bilangan arahnya ke kiri. Singkatnya, pada penjumlahan arahnya ke kanan dan pada pengurangan arahnya ke kiri. Sekarang kita mulai ke jenis soal bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat, ada 4 jenis soal yang akan kita jumpai. Yang pertama, positif ditambah positif hasilnya positif, dan negatif ditambah negatif bisa positif dan bisa negatif, dan positif ditambah negatif hasilnya bisa positif dan bisa juga negatif. Nah, dan terakhir, jika bilangan negatif ditambah bilangan negatif maka hasilnya negatif. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal yang pertama. Jika bilangan positif ditambah positif, yaitu hasilnya positif. Misalnya, 4 ditambah 2, hasilnya, maka jika kita buat di garis bilangan posisi angka 4, karena kita menambahkan 4 dan 2, maka kita dapat bergeser 2 langkah ke kanan, maka hasilnya 6. Dan soal yang kedua, bilangan positif ditambah negatif, hasilnya bisa positif dan bisa juga negatif. Kita coba dengan cara pertama, yaitu menggunakan garis bilangan. Misalnya 5 ditambah negatif 3. Sekarang kita lihat di garis bilangan, angka 5 posisinya, kemudian ditambah negatif 3, itu sama saja dikurang dengan 3, maka arahnya ke kiri dari angka 5, sehingga hasil yang diperoleh adalah 2. Nah, kita lanjut lagi. Yang kedua, yaitu tetap dengan positif ditambah bilangan negatif. Namun, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menghitung. Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka yang harus kamu lakukan adalah yang pertama itu melihat angka yang lebih besar bilangannya. Jika angka pada bilangan positif yang lebih besar, maka jawabannya positif. Namun, jika angka pada bilangan negatif yang lebih besar, maka jawabannya negatif. Nah, yang kedua, lalu kalian tinggal mencari selisihnya tersebut dengan cara menguranginya. Misalnya 12 ditambah negatif 17. Dari dua angka ini, yaitu 12 dan 17, jika kita lihat 17 itu lebih besar nilainya dari 12, dan 17 itu sendiri memiliki nilai negatif, maka jawabannya nanti dalam bentuk negatif. Selanjutnya kita cari selisih 12 dan 17, hasilnya adalah 5, maka jawabannya adalah negatif 5. Nah,
Kita lanjut lagi ke soal nomor 3 yang hampir sama dengan bentuk soal kedua, hanya posisinya saja yang ditukar, yaitu negatif ditambah positif, hasilnya bisa positif dan bisa negatif. Kita menggunakan cara pertama dengan garis bilangan, yaitu contohnya negatif 4 ditambah 9 adalah, maka dari negatif 4 melangkah ke sebelah kanan, yaitu 9 langkah, sehingga kita akan menemukan hasilnya yaitu 5. Nah, kita lihat juga contoh yang berikutnya, yaitu contoh soal yang 3B dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menghitungnya. Caranya sama dengan soal nomor 2B, yaitu dengan cara menghitung. Maka kita harus memperhatikan angka mana yang lebih besar bilangannya. Jika angka pada bilangan positif yang lebih besar, maka jawabannya positif. Namun jika angka pada bilangan negatif yang bilangan negatif yang lebih besar, maka jawabannya negatif. Contohnya negatif 2 ditambah 23. Angka yang lebih besar adalah 23. Maka jawaban soal ini juga dalam bentuk positif. Kemudian cari selisih antara 2 dan 23. Selisihnya adalah 21. Maka jawabannya adalah 21. Kita lanjut dengan soal yang keempat, yaitu bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Kita menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya negatif 4 ditambah negatif 2. Kita lihat titik negatif 4 pada garis bilangan berikut. Negatif 4 ditambah negatif 2, ini artinya negatif 4 akan semakin berkurang. Sama ibaratnya dengan jika kita punya hutang kemudian kita berhutang lagi, maka hutang kita akan semakin besar, sehingga hasilnya adalah negatif 6. Nah, itulah 4 jenis soal pada penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita akan melanjut materi kita, yaitu pengurangan pada bilangan bulat. Di sini pertama, Ibu akan sedikit menjelaskan bentuk soal pada pengurangan beserta dengan hasilnya. Bentuk soal yang pertama yaitu positif dikurang positif, hasilnya kemungkinan bisa positif dan bisa negatif. Nah, yang kedua, negatif dikurang positif, hasilnya bisa positif dan bisa negatif. Nah, yang ketiga, positif dikurang negatif, maka hasilnya positif. Dan negatif dikurang negatif, maka hasilnya bisa positif dan bisa negatif. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Misalnya positif dikurang positif, maka hasilnya bisa positif dan bisa negatif. Kita misalkan 4 dikurang 2, karena ini pengurangan, pada garis bilangan kedudukan angka akan bergeser ke arah kiri. Coba perhatikan posisi 4, karena 4 dikurang 2, maka posisi 4 ini berpindah 2 langkah ke arah kiri, sehingga hasilnya 2. Untuk soal yang berikutnya masih sama dengan
pembahasannya yaitu positif dikurang positif, tetapi kita menggunakan cara kedua, yaitu kita misalkan 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2, karena kita sudah buat posisi 4 dan melangkah ke sebelah kiri, yaitu ke titik 6. Nah, dari titik 0 kita hitung ke sebelah kiri, yaitu hasilnya negatif 2. Yang kedua yaitu negatif dikurang positif, bisa hasilnya positif dan bisa negatif. Kita menggunakan cara pertama dengan menggunakan garis bilangan. Misalnya negatif 1 dikurang 2. Terlebih dahulu kita buat garis bilangan dulu ya. Nah, karena negatif 1 itu, jadi kita hitung mulai dari titik 0, yaitu ke arah kiri 1 langkah. Nah, dikurang 2 itu sama dengan ditambah dengan negatif 2, maka hasilnya negatif 3. Dengan cara yang kedua yaitu dengan menambahkan, misalnya negatif 4 dikurang 2 yaitu sama dengan negatif 4 ditambah dengan negatif 2. Coba perhatikan garis bilangan berikut. Kita perhatikan posisi negatif 4, maka harus menambahkan 2 langkah lagi ke sebelah kiri, maka jawaban yang diperoleh adalah negatif 6. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Bilangan positif dikurang dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Contohnya 3 dikurang negatif 2 sama dengan, jika negatif bertemu dengan negatif yaitu sama dengan positif, maka 3 itu ditambah dengan 2 sama dengan 5. Sampai di sini paham kan anak-anak? Nah, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Yaitu bilangan negatif dikurang bilangan negatif, maka hasilnya bisa positif dan bisa negatif. Misalnya negatif 5 dikurang negatif 3 yaitu sama dengan negatif 5 ditambah 3. Bisa juga kita menyelesaikan dengan garis bilangan, sehingga kita perhatikan posisi negatif 5 ditambah dengan 3, berarti posisi negatif 5 kita melangkah ke arah kanan 3 langkah, maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, demikian operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Semoga anak-anak dapat memahami konsep pada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ya. Nah, sekarang kamu mengerjakan soal-soal berikut ya nak. Sekian dan terima kasih.